warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Anjarsari dari Program Studi Magister Ilmu Perikanan Universitas Haluoleo Kendari. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah artikel review berjudul Hormone Application for Artificial Breeding Toward Sustainable Aquaculture yang ditulis oleh Amira Syafika Zamri dan rekan-rekan. Artikel ini mengulas berbagai jenis hormon yang digunakan dalam pemijahan buatan, mekanisme kerjanya, serta perannya dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor aquaculture. Mari kita simak bersama bagaimana teknologi hormon dapat menjadi solusi dalam mendukung pengembangan budidaya perikanan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Baik, adapun pendahuluan, budidaya perairan merupakan sektor pangan yang berkembang sangat pesat dan menjadi sumber utama ikan konsumsi dunia. Namun, banyak ikan yang dipelihara di lingkungan budidaya mengalami gangguan reproduksi akibat stres dan kurangnya rangsangan alami seperti suhu, curah hujan, serta lama penyinaran cahaya. Kondisi ini menyebabkan pematangan gonad, ovulasi, dan produksi sperma tidak berlangsung optimal sehingga ketersediaan benih menjadi terbatas. Proses reproduksi ikan diatur oleh sumbu hipotalamus, hipofisis, dan gonad atau HPG. Rangsangan lingkungan akan memicu pelepasan hormon GnRH yang kemudian merangsang produksi hormon FSH dan LH untuk mendukung perkembangan gonad dan proses pemijahan. Karena rangsangan alami sering tidak mencukupi di lingkungan budidaya, maka digunakan hormon reproduksi untuk membantu mempercepat pematangan gonad dan merangsang pemijahan. Beberapa hormon yang umum digunakan adalah CPE, HCG, LH-RHA, dan SGN-RHA, serta produk komersial seperti Ovaprim, Ovatit, dan Ovopel. Penggunaan hormon ini terbukti efektif meningkatkan keberhasilan pemijahan, menjamin ketersediaan benih sepanjang tahun, dan mendukung pengembangan aquacultur yang berkelanjutan. Beberapa jenis hormon yang telah digunakan untuk meningkatkan keberhasilan pemijahan buatan pada ikan. Salah satunya adalah ekstra kelenjar hipofisis ikan mas atau CPE yang telah lama digunakan untuk merangsang pemijahan berbagai jenis ikan. Namun, penggunaannya memiliki kelemahan karena proses pembuatannya yang sulit, memerlukan banyak induk donor, dan berisiko menularkan penyakit. Alternatif lain adalah human chorionic gonadotropin atau HCG, yaitu hormon yang berasal dari manusia dan memiliki tingkat kemurnian tinggi serta mudah diperoleh. Hormon ini terbukti efektif merangsang pematangan telur dan pemijahan pada berbagai jenis ikan, terutama kelompok ikan lele. Selanjutnya LH-RHA atau SGN-RHA yang merupakan hormon sintesis yang bekerja merangsang pelepasan hormon reproduksi pada ikan. Hormon ini efektif digunakan dalam teknik pemijahan terkontrol karena hanya memerlukan 1 kali penyuntikan, mengurangi stres pada induk, dan dosisnya dapat diukur dengan tepat. Salah satu produk hormon yang paling banyak digunakan adalah Ovaprim, yaitu kombinasi SGN-RHA dan domperidone. Ovaprim bekerja dalam meningkatkan produksi hormon reproduksi sekaligus mengurangi hambatan hormon dopamin. Hormon ini telah berhasil digunakan pada berbagai jenis ikan air tawar dan laut dengan tingkat keberhasilan pemijahan yang tinggi serta angka kematian ikan yang rendah. Secara keseluruhan, penggunaan hormon reproduksi seperti CPE, HCG, LH-RHA, dan Ovaprim telah menjadi solusi efektif untuk meningkatkan keberhasilan pemijahan buatan dan mendukung keberlanjutan budidaya perikanan. Adapun studi 1 perbandingan LH-RHA dan CPE, di mana penelitian oleh SU DKK 2013 yang membandingkan efektivitas analog hormon pelepas hormon pelutein atau LH-RHA dan ekstra kelenjar hipofisis ikan mas atau CPE dalam pemijahan ikan lele hibrida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penyuntikan maupun penanaman LH-RHA mampu merangsang pemijahan dan menghasilkan benih ikan lele hibrida. Metode penanaman LH-RHA memberikan hasil yang lebih baik dibanding CPE karena menghasilkan jumlah benih yang lebih banyak dan hanya memerlukan 1 kali pemberian hormon. Hal ini membuat tingkat stres pada induk lebih rendah dibandingkan metode penyuntikan yang memerlukan 2 kali perlakuan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kombinasi LH-RHA dengan
Pimozid mampu menghasilkan keberhasilan pelepasan telur hingga 100% pada ikan lele Asia atau Clarias macrocephalus. Selain itu, kombinasi RHA dan CPE pada ikan lele barbus menghasilkan tingkat pemijahan sebesar 87,5%, tingkat pembuahan 94,57%, dan tingkat penetasan 78,42%. Secara keseluruhan, RHA terbukti lebih efektif dan efisien dibanding CPE dalam merangsang pemijahan, sehingga berpotensi mendukung produksi benih ikan secara komersial. Baik, adapun studi 2, perbandingan Ovaprin dan CPE, di mana penelitian pada ikan lele Asia atau Clarias batrachus membandingkan efektivitas hormon Ovaprin dan ekstrak kelenjar hipofisis ikan mas atau CPE dalam proses pemijahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dosis tinggi Ovaprin maupun CPE menghasilkan tingkat pembuahan dan penetasan telur yang lebih tinggi dibandingkan dosis rendah. Kondisi terbaik diperoleh pada suhu 28 derajat Celcius dengan tingkat pembuahan mencapai 80% dan tingkat penetasan 71%. Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemijahan dipengaruhi oleh jenis hormon, dosis, suhu, dan masa jeda setelah penyuntikan. Kemudian studi 3, di mana penggunaan HCG dengan pompa osmotik. Penelitian lain menggunakan hormon HCG yang dilepaskan secara bertahap melalui pompa osmotik pada ikan lele. Metode ini terbukti meningkatkan perkembangan gonad, produksi sel telur, dan kualitas sperma dibandingkan kelompok kontrol. Pada induk betina, perkembangan gonad meningkat hingga 41%, sedangkan pada induk jantan terjadi peningkatan kualitas sperma yang signifikan. Selain itu, kombinasi hormon HCG dan Ovaprin memberikan hasil yang sangat baik dalam merangsang pemijahan berbagai jenis ikan. Pada beberapa spesies, kombinasi kedua hormon tersebut bahkan mampu mencapai tingkat keberhasilan pemijahan hingga 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan HCG, terutama jika dikombinasikan oleh Ovaprin, sangat efektif untuk meningkatkan keberhasilan reproduksi ikan budidaya. Lanjut di studi 4, di mana perbandingan Ovaprin dengan kombinasi HCG dan LHRH. Penelitian pada ikan Etroplus suratensis membandingkan efektivitas hormon Ovaprin dan kombinasi HCG serta LHRH terhadap keberhasilan reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi HCG dan LHRH memberikan hasil terbaik dengan tingkat pembuahan mencapai 82,54% dan tingkat penetasan 80,83%. Selain itu, perlakuan ini juga menghasilkan jumlah telur, kualitas sperma, dan pergerakan sperma yang lebih tinggi dibandingkan Ovaprin maupun kelompok kontrol. Yang baik, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh jenis ikan dan dosis yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan hormon dan dosis yang tepat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemijahan buatan. Kemudian studi 5, pembilasan indung telur dengan sperma dan hormon. Penelitian lain mengembangkan metode pembuahan in vitro dengan mengombinasikan hormon dan sperma yang disuntikan langsung ke dalam indung telur. Metode ini bertujuan meningkatkan keberhasilan pembuahan sekaligus mengurangi risiko perkawinan sedara pada ikan budidaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh perlakuan menghasilkan tingkat pelepasan telur yang tinggi. Dengan keberhasilan terbaik mencapai 100%, metode ini dinilai efektif untuk meningkatkan keberhasilan pemijahan, menjaga keragaman genetik, dan juga dapat dikombinasikan dengan teknologi reproduksi modern seperti penggunaan sperma beku. Secara keseluruhan, kedua studi menunjukkan bahwa inovasi hormon reproduksi dan teknik pembuahan buatan mampu meningkatkan efisiensi produksi benih ikan serta mendukung pengembangan aquaculture berkelanjutan. Adapun studi 6, penggunaan hormon komersial yang dikombinasikan dengan penekanan hormon. Penelitian pada ikan lele Afrika, Clarias gariepinus, menguji efektivitas beberapa hormon reproduksi yaitu CPE, HCG, LHRHA, GnRHA, baik digunakan sendiri maupun dikombinasikan dengan domperidon atau DOM, yaitu zat penekan hormon dopamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi hormon dengan DOM
memberikan tingkat keberhasilan pelepasan telur hingga 100%. Sebaliknya, penggunaan hormon tanpa DOM menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih rendah, terutama pada LH-RHA dan GnRHA. Hal ini terjadi karena dopamin dapat menghambat pelepasan hormon reproduksi. Dengan adanya DOM, hambatan tersebut berkurang sehingga hormon reproduksi bekerja lebih efektif dalam merangsang pematangan gonad dan pelepasan telur. Berdasarkan hasil penelitian, kombinasi hormon reproduksi dengan DOM terbukti lebih efektif dibandingkan penggunaan hormon tunggal, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pemijahan buatan pada ikan budidaya. Baik, adapun pembahasan, berbagai hormon reproduksi seperti HCG, CPE, GnRHA, dan LH-RHA telah terbukti efektif untuk mengatasi gangguan reproduksi pada ikan budidaya. Efektivitas hormon tersebut dapat meningkatkan apabila dikombinasikan dengan penekanan dopamin, seperti domperidon, DOM, yang membantu merangsang pelepasan hormon reproduksi dan meningkatkan keberhasilan pemijahan. Selain jenis dan dosis hormon, metode pemberian hormon juga mempengaruhi keberhasilan pemijahan. Teknik penanaman hormon dan pembilasan indung telur dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi stres pada ikan, mempermudah proses reproduksi, dan meningkatkan kualitas benih yang dihasilkan. Secara keseluruhan, pemijahan buatan merupakan teknologi penting dalam budidaya perikanan modern. Teknologi ini membantu mengatasi kegagalan reproduksi di lingkungan penangkaran, menjamin ketersediaan benih sepanjang tahun, dan meningkatkan produksi ikan budidaya, serta mendukung pelestarian spesies ikan yang bernilai ekonomi maupun yang terancam punah. Baik, adapun ringkasan hasil berbagai studi hormon pemijahan ikan, di mana berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hormon buatan mampu meningkatkan keberhasilan pemijahan ikan budidaya. Pada ikan lele hibrida, hormon LH-RHA terbukti lebih efektif dibandingkan ekstra kelenjar hipofisis ikan mas atau CPE, terutama melalui metode penanaman yang menghasilkan jumlah benih yang lebih banyak. Kemudian penelitian lain yang menunjukkan bahwa ovaprin dan CPE sama-sama mampu meningkatkan tingkat pembuahan dan penetasan telur, terutama pada dosis yang tepat dan suhu optimal sekitar 28 derajat Celcius. Kemudian penggunaan hormon HCG melalui pompa osmotik juga memberikan hasil yang baik dengan meningkatkan perkembangan gonad, produksi telur, dan kualitas sperma pada ikan lele. Pada ikan Etroplus suratensis, kombinasi HCG dan LH-RH menghasilkan tingkat pembuahan dan penetasan yang lebih tinggi dibandingkan ovaprin. Selain itu, metode pembilasan indung telur menggunakan kombinasi sperma dan CPE mampu mencapai tingkat pelepasan telur hingga 100%. Hasil terbaik diperoleh oleh penggunaan hormon yang dikombinasikan dengan domperidon atau DOM, di mana kombinasi CPE, HCG, LH-RHA maupun GnRHA dengan DOM berhasil memicu pelepasan telur hingga 100%, yang menunjukkan bahwa penambahan penekanan dopamin dapat meningkatkan efektivitas hormon reproduksi. Secara keseluruhan, penelitian tersebut membuktikan bahwa pemilihan jenis hormon, dosis yang tepat, serta metode pemberian yang sesuai sangat menentukan keberhasilan pemijahan buatan dan produksi benih ikan berkualitas. Baik, adapun kesimpulan di mana penggunaan hormon buatan menawarkan teknik yang sangat menjanjikan untuk memijahkan ikan di lingkungan penangkaran dengan berbagai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menjamin ketersediaan benih sepanjang tahun, kemudian memperbaiki keragaman genetik, terus mengurangi ketergantungan pada benih dari alam liar, serta mendukung produksi budidaya berkelanjutan. Demikian pemaparan mengenai penggunaan hormon untuk pemijahan buatan dalam mendukung aquaculture yang berkelanjutan. Berdasarkan berbagai penelitian, penggunaan hormon reproduksi terbukti mampu meningkatkan keberhasilan pemijahan, kualitas benih, serta mendukung ketersediaan benih ikan secara berkelanjutan. Dengan penerapan teknologi yang tepat, sektor budidaya perikanan diharapkan dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mendukung pelestarian sumber daya perikanan. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.